Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di bus Transjakarta untuk menuju Juanda, Jakarta Pusat, lebih tepatnya ke Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kali ini saya mau mencoba layanan rute antar stasiun bahkan antar pulau dari bus Damri dengan jadwal paling malam dari Jakarta. Bahkan satu-satunya bus yang melayani atau berangkat dari awal stasiun sepertinya hanya Damri aja deh. Bagaimanakah cerita perjalanan saya? Iya, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di perjalanan saya. Kali ini saya sudah berada di Juanda. Ini Jakarta Pusat ya. Ini jam 20.10. Dan saya mau ke Stasiun Gambir. Nah, karena saya mau ke Stasiun Gambir tapi saya bukan mau naik kereta. Jadi yuk kita ke Stasiun Gambir dulu naik JPO ini. Kita nyebrang dulu menuju Stasiun Gambir. JPO-nya ditutup. Padahal view-nya bagus nih. Tuh. Wow. Nah, dari halte Juanda Istiqlal tadi saya naik JPO kemudian nyebrang untuk mengarah ke Masjid Istiqlal dan Stasiun Gambir. Ini bisa sih naik lift tapi saya mau jalan kaki aja. Nah ini sampai sini berarti jalannya kayaknya lewat sini nih. Jalan ke sini. Tadi saya naik ini nih, naik T12. Gokil. T12 rute Juanda Poris. Ini ada ini. Oh, Stasiun Juanda itu berarti ya? Nah, suatu Stasiun Juandanya di sebelah sana tuh. Itu namanya Stasiun Juanda. Dan saya mau masuk lewat mana? Lewat sini kali ya? Coba deh. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 28 Mei. Saya nggak tahu. Wah, kelihatan Monas. Monas. Saya nggak tahu semalam mimpi apa saya bisa masuk Istiqlal dan saya mau sholat di Istiqlal. Sebenarnya saya mau ke Gambir doang, tapi ternyata Gambir itu dekat sama Istiqlal dan kebetulan saya belum sholat Maghrib dan Isya. Alhamdulillah bisa sholat di Istiqlal. Pengalaman baru nih karena Istiqlal itu masjid terkenal ya, masjid raya terbesar di Jakarta gitu, dan ini banyak orang-orang penting yang sholat di sini gitu loh, kayak pejabat bahkan artis gitu. Dan saya baru pertama kali masuk Istiqlal. Bersih banget sih ini. Tuh assalam. Saya sholat dulu deh. Iya, alhamdulillah saya sudah sholat dan terang lagi. Saya mau jalan ke arah Stasiun Gambir. Kebetulan ini tadi saya sudah sholat, alhamdulillah sholat di Masjid Istiqlal. Kemudian saya diarahkan untuk keluar area masjid dan mengitari area masjid seperti itu. Nah ini kebetulan ada Damri minibus. Ke bandara kali ya. Nah tapi ini jalannya agak serem sih. Saya sih tadi bilang nanya juga ke satpam dan
orang di Istiqlal insya Allah aman. Yang penting kita nggak main HP segala macem, karena ini benar-benar agak sepi sih. Tapi ya mudah-mudahan sih. Dan saya mungkin nanti juga nggak akan banyak rekam, jadi memutari ini aja sih gitu. Kita jalan dulu olahraga malam. Oke, ini sudah mendekati stasiun Gambir. Nah, dan itu di sana itu ada halte Gambir. Jadi kalau kalian mau naik kereta itu bisa turun di halte Gambir ini harusnya ya. Tergantung kalian dari mana arahnya. Kalau saya kan nggak bisa karena terlalu muter dan memakan waktu hampir 30 menit. Ntar dulu, jaket saya hampir 30 menit. Dan kalau dari map sih ini jalan tinggal belok kanan sini. Harusnya bisa ya. Terus ini ngelewatin parkiran deh. Saya coba tanya petugas parkir deh. Nanti kan ada petugas parkir tuh. Tapi kalau atas ini mestinya sih rel ya. Bau sampah karena sebelah kanan ini pembuangan sampah. Ya, dan barusan diberangkatkan KA Taksaka. KA Taksaka itu anak emasnya kereta api Indonesia ya. Dan KA Taksaka itu kayaknya ini rute terakhir atau perjalanan terakhir menuju ke Yogyakarta. Jadi dia itu sehari itu bisa 3 kali 1 PP 1 berangkat ke Jogja. Nah itu di sana tuh sangat disayangkan saya ke Gambir tapi nggak naik Taksaka. Dan tapi saya udah berada di depan hall Gambirnya. Nah, saya akan menaiki bus Damri. Bus Damri ini antar stasiun Gambir, antar stasiun Gambir Jakarta dan stasiun Tanjung Karang Lampung. Jadi ini ini yang jam 22.00 B01. Nah, ini sepertinya yang bisnis deh. Nah, sepertinya saya akan naik ini. Sengaja saya ngambil jamnya itu yang jam paling akhir karena saya juga takut nggak keburu ya, nggak keburu Transjakartanya. Ternyata keburu dan saya tadi sampai ini jam 8. Kemudian saya coba untuk disuruh Damri Logistik. Kayaknya saya mau coba untuk ke kantor Damri dulu laporan serta untuk naruh tas mungkin kalau boleh. Wah, dapatnya Jetbus 1 single glass. Dan ini kalau nggak salah tuh dulu sebelum di Damri itu punya armada banyak, armada baru-baru yang banyak itu, Damri pakai body Jetbus HD1 ini tuh pakai kelasnya Royal. Dan Royal itu seatnya 21, leg rest, kemudian plus toilet juga. Dan Damri yang antar stasiun ini, yaitu stasiun Gambir menuju stasiun Tanjung Karang ini, dia ada tiga kelas, yaitu eksekutif, bisnis paling rendah itu bisnis, eksekutif plus atau eksekutif itu udah leg rest dan toilet deh pastinya. Kemudian yang paling tinggi itu Royal. Dan harganya pun beda-beda ya. Kalau bisnis itu paling murah di 275, kemudian kalau eksekutifnya itu 375 mungkin, saya lupa. Royalnya itu sekitar 450 dengan seat 21 dan dapat snack kalau nggak salah gitu. Dan sengaja saya pakai yang bisnis dan yang paling malam karena saya mau mencoba pertama kali layanan Damri antar stasiun ini. Dan kenapa saya memilih trip ini?
Sebenarnya saya mau ke Palembang, tapi saya kehabisan kereta Raja Basa dari Tanjung Karang ke Kertapati. Begitu. Dan saya udah terlanjur beli tiket Damri ini, jadi mau nggak mau saya harus berangkat hari ini karena ya sayang aja tiketnya udah saya beli gitu kan. Dan ya akhirnya hari ini saya berangkat dan ternyata ada maksud lain, saya bisa sholat di Istiqlal. Yap, saya mau laporan dulu deh sama makan, kalau bisa 9:30, 30 menit lagi. Damri sendiri merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang transportasi umum. Salah satunya ya melayani rute interkoneksi antar stasiun dan antar pulau seperti ini. Bus ini menggunakan sasis dan mesin dari Mercedes-Benz 1526, lebih tepatnya Mercedes-Benz OH 1526 Euro 3 mungkin. Sudah air suspension dan dibalut dengan bodi Jetbus 1 original dari karoseri Adiputro Malang. Berkapasitas 40 seat dengan konfigurasi 22 dan sudah dilengkapi toilet. Kira-kira kursinya ini buatan mana ya? Iya, saya sudah nukar tiketnya. Tiketnya seperti ini, dan ini mengingatkan saya pada tiket kereta. Persis tiket kereta. Dan ini sepertinya ininya deh, kontrolnya. Kemudian tiketnya seperti ini, kursi seat nomor 3, dan keberangkatannya Kamis 28.05.2026 jam 10 paling terakhir. Jadi ini ada armada paling terakhir dari Tanjung Karang dari Gambir ke Tanjung Karang, atau dari Jakarta ke Lampung. Ini bisa menjadi salah satu opsi bus paling malam. Cuma nama saya Farhan dari Gambir menuju stasiun Tanjung Karang. Cuma gitu aja sih tiketnya, dan menarik untuk dikoleksi. Walaupun printan tapi nggak cuma sak lembar loh, sak lembar kayak Indomaret gitu loh, kan itu jadi bingung kan ya. Kita itu jadinya gitu. Dan ini masih menunggu jam keberangkatan, ini masih 30 menit lagi, tapi sudah diperbolehkan masuk. Snack dan satu air mineral 600 ml. Bismillah, berangkat menuju Lampung. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun dan selamat sampai tujuan. Untuk estimasi dari Damri App sendiri, waktu tempuh perjalanannya ini selama 8 jam. Dari Tugu Harmoni Kota, belok kiri menuju Jalan Tol Jakarta Merak melalui Jalan Tomang Raya.
Untuk bus ini sebenarnya ada satu ampiran atau satu titik penjemputan lagi, tapi saya lupa di mana. Dan jika dari Gambir sudah penuh, maka dari Gambir akan langsung masuk tol Jakarta Merak hingga pelabuhan penyeberangan Merak Lampung Bakauheni. Ternyata sampai di gerbang tol Merak belum ganti hari, cepet juga. Di sini beberapa truk juga bingung mau masuk dermaga eksekutif atau tidak. Mungkin mereka heran kok ada truk yang masuk dermaga eksekutif. Karena kan biasanya jarang banget ya truk atau bus yang menyeberang lewat dermaga eksekutif.
Dan ya, bener aja ternyata pintu masuk dermaga reguler ditutup oleh pihak pelabuhan sih ini kelihatannya. Kenapa segala ditutup ya? Kan bingung pengendara. Biasanya bus ataupun truk di pelabuhan itu udah punya pengurusnya sendiri. Kenapa ya setiap pelabuhan ada pengurusnya? Apakah untuk mempermudah masuk kapal? Perasaan kalau mandiri harusnya bisa-bisa aja sih. Kalau kalian punya bus besar kapasitas 30 orang dan mau nyebrang kapal, siapin aja deh duit segitu. Hehehe. Dan biaya penyeberangan ini juga menjadi alasan tiket bus ke Sumatera itu relatif lebih mahal walaupun jaraknya itu sama seperti di Pulau Jawa. Ini menjadi pengalaman saya naik bus dengan menyeberang pulau kedua kalinya. Sebelumnya saya ke Bali pernah naik bus juga dan nyebrang juga pakai kapal feri seperti ini. Sini ya. Korek, nggak ada, nggak ngerokok. Oke teman-teman, di jam 00.28 busnya sudah loading kapal dan kapalnya cukup besar sih. Nah langsung coba naik ke atas. Ini saya bawa casan karena mau ngecas juga.
Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Dan kapal yang saya naiki ini sedang bersiap untuk bersandar. Saya masih lama sih. Tapi tadi udah di announce, ada pengumumannya dari ABK bahwa kapal bentar lagi akan bersandar. Busnya juga sudah dinyalakan kembali. Dan situ dermaganya, tapi belum nyandar sini, mungkin agak ujung ya, soalnya ini juga dermaganya tadi ujung naiknya, mungkin diputar dulu ke sana. 2:30 berarti hampir 2,5 jam ya. 2,5 jam karena tadi jam 1 kita naik, dan alhamdulillah saya bisa tidur sejam, lumayan lah, serta ngecas. Ini HP saya full dua-duanya, walaupun bayar ya 20.000, ternyata 20.000 saja. Perasaan dulu kayaknya 5.000-an deh ngecas, tapi ya udahlah, aman juga kan, dijagain dan full juga. Dan kita siap-siap untuk bersandar. Nah, ini jam 2.50. Di sana Bakauheni sudah terlihat, tapi belum bisa bersandar. Sepertinya masih menunggu satu kapal. Kemudian untuk penyeberangan kali ini, sepertinya yang bis itu hanya Damri ini yang saya naiki. Sisanya itu adalah truk-truk ekspedisi. Makanya tadi di dalam pun nggak terlalu rame ya. Kelas ekonominya pun nggak terlalu rame. Kelas VIP-nya pun yang berbayar juga nggak terlalu rame. Dan posisinya ini di bawah nyala semua mesinnya. Jadi karena udah mau sandar sih, jadi mereka mempersiapkan kan, manasin mesin semua gitu kan, karena diesel. Kalau di atas sih tadi belum terlihat untuk manasin mesin ya, tapi penumpang udah siap semua. Jadi kemungkinan ini akan lebih cepat karena ya posisinya sudah pada di dalam kendaraannya masing-masing, seperti itu. Jam 3 pagi mulai mendekati dermaga Pelabuhan Bakauheni, dan sudah persiapan untuk bongkar kendaraan. Perjalanan saya itu naik bus ini masih ada sekitar 1,5 jam lagi. Kalau saya lihat di Google Maps ya, itu naik mobil via tol itu sekitaran 1 jam 30 menit. Jadi kemungkinan sampai di di stasiun Tanjung Karang itu sekitar jam 5 sih, karena informasinya nanti di KM 50 tol Lampung Trans Sumatera itu ada checkpoint dari Damrinya sendiri, seperti itu.
Daripada nanti di jalan ngantuk dan harga kopi di rest area biasanya agak mahal, kalian bisa santai-santai dulu di sini sebelum menjelajahi Pulau Sumatera lebih jauh. Hehe. Pembangunan di tol Trans Sumatera ini masih berlanjut dan nggak tahu deh selesai tahun berapa. Dan entah full tol dari Bakau sampai ujung Banda Aceh gitu ya atau Medan itu habis berapa biayanya? Pasti akan lebih mahal banget sih.
Kasih ya Pak. Tanjung Karang, stasiun Tanjung Karang aja. Enggak Pak. Jam 4.50 dan ternyata busnya nggak masuk Tanjung Karang. Sepertinya busnya akan lanjut ke terminal Raja Basa hingga full Raja Basa. Oh ternyata di sini dekat masjid. Saya bisa bersih dan bisa subuhan di sini dulu. Untuk stasiunnya tuh ada di depan sana. Sepertinya ada penumpang yang turun lagi di Tanjung Karang. Karena memang saya juga bingung ya kenapa nggak ke dalam gitu. Mungkin karena masih terlalu pagi kali ya. Dan busnya ini mau lanjut ke arah Raja Basa hingga poolnya di Raja Basa. Tadi sih saya dikasih tahu keneknya itu busnya ini poolnya di Raja Basa. Sebenarnya ditawarin sih ke sana, tapi karena tujuan saya antara stasiun ya, stasiun Gambir dan stasiun Tanjung Karang, jadi saya turun Tanjung Karang aja deh. Dan saya coba mau masuk. Ya mau nanya-nanya tentang kereta Raja Basa sih, tapi kalau kereta Raja Basa kalaupun ada cancelan gitu, ada bisa satu tiket, saya tetap nggak bisa berangkat karena nggak ada persiapan juga gitu. Dan untuk harga tiket 300.000 berangkatan malam dari Jakarta sampai Bandar Lampung ini jam 4 pagi, jam 5 pagi, menurut saya cukup worth it ya. Dan apalagi dari 300.000 itu udah dapet snack walaupun berupa roti dan air minum, tuh menurut saya cukup lah untuk ganjel perut aja gitu. Ya jadi kalau kalian kemalaman dan pengen santai dari Jakarta ke Bandar Lampung, kalian bisa ikut bus Damri ini dari stasiun Gambir ke stasiun Tanjung Karang hingga Raja Basa gitu. Dan selanjutnya saya akan kembali pulang lagi karena memang belok kanan, pulnya di mana dia? Karena memang saya nggak ada persiapan untuk pergi kemana-mana, jadi saya hanya menuntaskan tiket yang udah saya beli, yaitu Damri Tanjung Karang hingga stasiun Tanjung Karang. Kemudian saya akan pulang naik ngeteng aja, naik bus Raja Basa Bakauni, kemudian naik kapal, kemudian lanjut naik Prima Jasa hingga Serang, seperti itu. Dan ya terima kasih bagi yang sudah menonton perjalanan saya kali ini. Sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.